Langsung saja saya undang Siapa tuh? Ustadz Dennis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngundang aja lucu. Iya. Ya ini yang bikin lucu ini sebenarnya Ustadz. Iya. Ini nakal banget Ustadz. Tawadu banget nih. Ini nakal banget nih penonton. Waduh luar biasa. Kayaknya Ustadz lebih cocok duduk di sini. Aduh. Kita kasih tepuk tangan untuk Ustadz Dennis Lim. Silakan. Ko Dennis, apa kabar? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Amin. Pak Reza sehat. Sehat saya. Ya beginilah kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, ya. Insya Allah. Bertemu dengan penonton-penonton yang selalu bikin kita happy. Iya. Jadi Ustadz nih seharian tadi sibuk banget kayaknya. Ya gitu aja ngisi waktu luang sebelum akhirnya pulang. Bisa aja saya. Iya. Bisa aja Ustadz. Iya. Jadi syuting apa aja Ustadz? Kayaknya untuk program Metro TV juga. Oh iya dong. Nanti insya Allah sahur 30 hari nemenin semua penonton Metro TV. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna nanti sepanjang sahur tayangnya di Ramadan 30 hari turut-turut insya Allah. Wah. Panjang umur mudah-mudahan bisa nonton bareng. Amin, amin. Seger ya lihat Ustadz nih kan. Iya, luar biasa loh. Jadi sahur tuh nggak cuman apa keketawaan nggak jelas tapi ngaji di situ. Oh. Kan ketawanya udah di sini di Midnight. Iya. Amin. Ini kenapa dia pada ketawa nih penonton? Ada tombolnya soalnya di sini. Oh gitu. Iya. Lucu nggak lucu dia ketawa. Iya. Ustadz gimana bekal seperti apa yang harus kita siapkan menuju bulan suci Ramadan? Mungkin ini buat penonton juga penting. Ya sebelum masuk ke Ramadan kita mesti ingat satu hal dulu ya. Yaitu kalau mau jujur masih banyak orang yang jauh lebih soleh daripada kita. Tapi belum tentu Allah kasih umur nyampe ke bulan Ramadan. Maka kalau kita tahu jujur diri kita seperti apa, Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Maka nyampe bulan Ramadan terus kita sia-siain gitu aja. Nah kayaknya nggak ada lagi yang lebih rugi daripada orang itu. Oh, Disiapin aja lah bekal terbaik yaitu takwa istilah. termasuk kesabaran mungkin ya. Oh iya. Ustadz ya. Kan sekarang godaannya banyak tuh. Nggak cuma makan minum tapi juga misalnya komentar jahat. Ya di media sosial. Itu gimana Ustadz untuk bisa menahan emosi kita? Justru itu tuh fasilitas dari Allah. Karena kan kita izin ya mati bakal ke surga pengen. Sedangkan Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Nah berarti kan kita pengen ke surga itu kehalangan kelakuan kita sendiri. Maka dikurangin pakai ibadah, kita mah gitu, sholat lupa rakaat melulu. Kadang istiqomah tapi istiqomah kuliah kulhu. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sholatnya lama, sujud, padahal dia lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Bisa aja saya. Kok jadi kagok gitu ngomong bisa aja saya? Ustadz loh dia. Aja. Makanya dikasih ilmu. ketika kita tahu amalannya kurang, tapi Allah pengen tetap nyampein kita ke surganya, nanti dikasih fasilitas. Ada yang bikin kita harus berusaha sabar. Ada contoh dibikin ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Wah. Kan lumayan tuh berarti gugurin dosa-dosa. Iya. Jadi itu mah nikmatin aja fasilitas. Kita jadi orang jahat bakal ada yang nyebelin ke kita, jadi orang sebaik mungkin juga ada yang nyebelin ke kita. Yang paling penting kan setelah akhirnya dijahatin, kita jadi manusia yang tambah kayak gimana. Ikutan jadi jahat atau justru tambah tersucikan dosanya di hadapan Allah. Wih itu dia. Bisa aja saya. Kayaknya Aumania nih ya. Ustadz Dennis ya. Ya dong, alhamdulillah. Begitu, jadi harus bijaksana penonton. Jangan bijak sini. Gimana masuk kan? Masuk. Oke, jadi untuk membersihkan hati biar lebih suci itu gimana Ustadz? Ya itu fasilitasnya tadi dijahatin sama orang. Oh, gitu. Karena kita kadang, jangankan nyuciin diri sendiri, kadang kitanya ya nggak kepikiran diri kita punya dosa. Ya, yang izin ya, yang pada diberitain di sini misalkan sedang menghadapi kasus korupsi, terus misalkan di persidangan. Aslinya kan kalau mau jujur itu cuman satu kasus dari
sekian banyak kelakuan buruk yang masih Allah tutupin. Jadi kalau kita mau jujur sama diri sendiri, aslinya setiap kali dihina itu, kehinaan yang keluar dari mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Iya kan? Iya. Tapi udah gitu dibongkar, itu pun dibongkar biar supaya dosanya berguguran. Masih ngambek, saya tidak terima, sewa pengacara mahal. Jangan salah fokus. Anggaplah berhasil nyewa pengacara mahal, namanya kembali bagus, tapi nggak tobat-tobat di hadapan Allah, masih cilaka nanti mau kabur kemana. Iya. Anggaplah netizen masih menghujat, tapi malamnya kita udah tobatan nasuha sujud, ampun, tobat. Allah ampuni. Siapa lagi yang bisa mencelakai kalau Allah udah ampuni? Iya. Kita mas hal Fox yang dipikirin, aduh followersku berkurang, aduh endorsan menghilang. Salah fokus mah nanti stres. Oke, gitu ya. Banyak distraksi sekarang ya. Iya. Jadi apa namanya tujuan hidup kita begitu ya untuk mencari rezeki atau mencari hikmah begitu ya. Kadang kan banyak tantangannya tuh. Iya, jadi, pasti. ya namanya Hidup juga hidup namanya kan ya. juga. Iya. Begitu. Kalau nggak pengen ada tantangan ya nanti ada waktunya. Kita soalnya di sini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Iya. Salahnya bukan nggak boleh bahagia sih di dunia. Tapi kalau kita mewajibkan, pokoknya saya di dunia harus bahagia. Emang ini bukan tempat bahagianya mah nanti di surganya Allah. Ya kita sekarang lagi di audisi, siapa yang paling layak pulang ke situ. Oke, lagi di casting ya. Di casting. Iya. Ini bisa di sini mungkin di casting dari ribuan orang yang terpilih Pak Reza. Wah, padahal memang ada pilihan lain ya. Adi aja nih. Tawadu sekali. Masya Allah, tawadu sekali. Jadi kita bisa lebih menikmati bulan suci Ramadan dengan Iya dong, keikhlasan iya dong. begitu ya. Apalagi? Kan lebih enak kalau Ramadan itu lebih mudah beramal. Iya. Dan lebih mudah bangun malam juga. Karena kan harus sahur. Ini mumpung nitip ya bacain hadis boleh nggak? Iya silakan. Boleh ya? Silakan, Ustadz, ya. Boleh kan? Boleh dong, boleh. Jadi nanti kalau pas kita sahur, ini hadisnya sahih dari Nabi, di Bukhari, di Muslim, dan banyak riwayatnya. Kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari, kebangun nih, misalkan pengen pipis ke, atau digigit nyamuk ke, apapun itu, terus dia berdoa, membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah, Alhamdulillah wa subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli. Emang kenapa kalau baca doa itu harus dia berdoa, kata Nabi, maka dikabulkan. Dan kalau dia ambil wudhu terus sholat, maka Allah terima sholat. Ini penting nih, karena kita ke manusia ya. Kita ngelakuin 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu kelakuan buruk kita. Iya. Ya, dilupain sama orang. Tapi kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan yang Allah terima, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa lainnya. Nah masalahnya, kita sekalinya sholat, yakin gak ini keterima? Udah pikiran kemana-mana, sholatnya juga gara-gara ada calon mertua. Ya kan masalah kan? Iya. Belum tentu Kepikiran keterima. martabak. Iya. Nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat gitu. Iya kan? Maka kita butuh yang diterima. Nah karena sulit untuk diterima, kita susah jaga niat. Kebangun di malam hari karena sekalian sahur, baca doa tadi, wudhu, sholat 2 rakaat nggak apa-apa deh, kuliah kulhu. Tapi bismillah, aku beriman kepada nabimu ya Allah. Semoga Allah terima sholatku yang ini. Udah bismillah. Amin. Seperti Nah bicara soal pertobatan ini juga Iya. sangat menarik, Ko Denis. Bagaimana ketika orang yang dulunya memang ya merasa banyak dosa dan dia menjadi canggung ketika harus apakah tobat saya ini atau kesalahan saya ini bisa diampuni. Nah itu kan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Betul. Ada pikiran kayak aduh dosa saya yang dulu terlalu besar. Bagaimana Kepalan saya harus basah bertobat? nih, nyemplung aja sekalian. Nah itu bagaimana mengatasi pikiran-pikiran seperti itu? Kalau ada yang pikiran kayak gitu, itu tuh bukan perasaan yang bagus. Karena itu sebetulnya was-was syaitan. Setan tuh gak suka kita tobat. Tapi kalau kita tetap mau tobat juga dia gak bisa apa-apa. Kata Allah di An-Nisa ayat 76, ya inna kaida syaitani kana do'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Kita pengen tobat, dia paling cuma ngiming-ngiming, cia tobat, dulu juga begitu. Gitu ya biasa ya. Terus kalau misalnya kita tetap pengen tobat, ya saya pengen tetap tobat. Emang gimana? Apa gimana nanti kalau kita tetap sholat di sliding gitu di tempat wudhu? Dicubit ginjalnya? Enggak. Dia nggak bisa apa-apa. Kita nyalain murotal 24 jam di rumah aja dia nggak betah. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Udah horor juga kalau bisa kan. Yang namanya ya udah dia lemah. Kapan jadi kuat kalau kita ladenin? Nggak usah didengerin. Kalau pertanyaannya apakah kita bakal diampuni setelah dosa kita seburuk apapun itu? Sederhana, jawabannya pasti.
Pertanyaannya mau tobat atau enggak? Oke. Karena kalau misalkan Allah udah nggak mau ngampunin, gampang Allah matiin aja waktu lagi maksiat. Ini yang lagi ngomong berapa kali bikin dosa dan pantas mati atas kelakuannya, bukannya Allah matiin malah diizinin ketemu orang baik. Amin. Baik kan? Baik dong. Baik kan? Iya. Allah firman kayak gini, Quran surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, ganjarannya saat itu juga tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti saya, Mas Reza, semua yang nonton termasuk pantas mati semuanya. Pertanyaannya, kenapa masih pada hidup kayak begini? Apa nggak punya dosa semua ya? Nggak mungkin, ya. Berarti Allah jawab sendiri di terusan ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita tuh lagi ditungguin taubat. Pertanyaannya, jadi kalau misalnya kita pantas gak diampuni? Kalau Allah udah nggak mau ngampunin, udah mati kita asli. Iya. Begitu juga kalau kita ngelihat orang nih, kok saya mergokin dia maksiat, nih bahkan saya rekam, dia nerakanya belah mana ya kok? Tinggal jawab aja, orang yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih sih. Ya udah sederhana, yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Siapa kita nentuin nerakanya orang? Jadi udahlah. Oke. Baik-baik aja hati. Itu baik-baik aja, hati harus bersih gitu. Jangan banyak toksik gitu hati tuh ya. Sama juga soal hubungan toksik nih. Waduh, Ustadz. iya. Iya kan. Ya karena kita mau masuk ke bulan suci Ramadan, ya mungkin toksik itu tidak hanya di pertemanan tapi di keluarga juga bisa jadi ada begitu ya. Itu bagaimana menghapuskan toksik dari hati kita itu, Ustadz. Iya, cepat atau lambat antara toksiknya yang wafat duluan atau kitanya duluan. Iya sih. Tinggal yang paling beruntung kan adalah yang menjadikan setiap kejadian jadi tambah dekat sama Allah. Ya itu dia tadi, kalau mau jujur bisa jadi dia yang dibikin taat, kita yang dibikin ngaco. Jadi daripada sibuk mikirin kenapa dia begitu, mendingan mikirin, ya Allah aku jadi manusia yang kayak gimana. Udah gitu aja, lebih penting. Dia jahat, berarti dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat kita yang dihukum? Iya kan? Iya. Tapi kan kita udah tolong dia malah jahat, nggak ngambek. Ya kan kita nolong dia bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Iya. Tapi kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Ya nggak? Tapi kan kamu dikhianati, kita mah bakal mati, cita-cita pengen ke surga tadi. Tapi kita amalan bekal kurang, dijahatin sama dia, ya berkurang dosanya. Harusnya kita traktir dia seblak. Makasih udah gugurin dosa saya. Paling dia heran. Heran. Iya. Kamu kok abis saya fitnah nolongin saya, baikin saya. Ini bukan sayanya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh gitu. Kalau kita ajarin saya ngaji dong, jadi hidayah. Midnight Live Syariah malam ini. Nah itu dia ya. Adem gitu dengarnya ya. Sejuk-sejuk semeriwing. Begitu. Gimana kalau kita nonton Asmaul Husna nanti kan? Iya dong. Pasti makin semangat kita. Wadaw. Wadaw. Gen Z banget loh ini. Udah tua saya. Wah masa sih? Saya lahir 91. 91? Iya, Oh Om Reza. saya 86. Oh ya berarti lebih banyak pahalanya. Iya. Kalau ada yang usianya di bawah saya berarti lebih sedikit dosanya. Oke. Ya saya tetap Gen Z, generasi zadul. Iya, bisa. Gitu. Tapi apa sih yang menjadi titik balik seorang Ustadz Denis begitu hingga akhirnya berada pada titik saat ini? Ya satu jelas pertolongan Allah, doa orang tua, doa bahkan bisa jadi doa orang yang mungkin saya pernah jahatin orang tapi yang dijahatin itu betulan soleh, jadi bukannya balas dendam teh malah ngedoain yang baik-baik bisa jadi. Wallahu alam, tidak ada kebaikan pada diri ini, Allah aja yang tolong. Tapi ya begitulah, kita kan kalau ngejarnya dunia, selagi judulnya dunia itu demi Allah masih bisa bosan. Hari ini makan nasi goreng doyan banget, makan nasi goreng yang sama setahun penuh sehari 3 kali bosan demi Allah. Ya, jadi sama. Termasuk misalkan ya, terima duit sehari 100 juta, entah halal entah haram sekalipun ya. Tapi kalau misalkan, mungkin pertama kali seneng, tapi kalau diterusin terima duit kayak begitu terus menerus, setiap hari bertahun-tahun demi Allah bisa bosan. Kalau ada yang berkata, masa sih terima duit 100 juta setiap hari bisa bosan, berarti lu belum pernah sekaya itu, udah gitu aja. Jadi seorang pengen kaya kan,
Alasannya satu, karena dia belum pernah kaya aja gitu. Oke. Makanya ada istilah OKB tuh. Iya, OKB. Orang kaya blow on. Kalau onnya pas ke saya lagi ya. Orang kaya baru. Maafin ya. Orang kaya baru. Iya. Kadang kalau baru kan suka ya apa aja dicobain Iya. gitu ya. Nanti dia nyobain semua restoran, akan ada harinya dia ternyata makanan sama aja, bedanya cuma 5 cm. Di sini ya kalau cadel 3 cm lah ya. Oke. Tapi begitu ketelan sama aja kenyangnya. Iya. Apalagi keluarnya sama-sama bau ya kan. Ya nggak ada, ini kenapa makanan mahal begini? Nanti keluarnya wangi kok? Enggak, pasti bau. Iya ya. Harusnya antum yang lebih lucu ya. Enggak. Saya kalah lucu ini udah. Oke. Tapi gitu serius sih Ustaz. Ya. Dan kalau ketika udah jenuh dan atas izin Allah dia perlihatkan yang lebih banyak uangnya, tentu dengan ya di sana ya bandar judi yang lain. Iya. Sama dia nggak lebih bahagia, tetap ada ujian yang lebih aneh gitu. Dia beliin pasangannya mobil baru, tapi ternyata ya dia bawa berondong, berselingkuh di mobil itu. Anak-anaknya ada yang, mohon maaf ya, LGBT, kecanduan narkoba. Dan kadang yang mereka pengen sesederhana ngelihat ada seorang ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya, dia bilang, oh anak saya nggak pernah kayak gitu tuh. Kan anaknya kuliah di London, di Jerman, nggak minta duit, saya nelpon di reject, anak kurang ajar. Jadi kadang yang mereka pengen tuh sesuatu yang justru, wah itu mah yang sederhana di desa-desa bisa jadi udah ngelakuin kayak gitu. Ya, jadi dunia bisa bosan dan nggak ada yang pengen selamanya hidup seperti itu ya kan. Dan dilihat nggak ada yang berakhir bahagia, nggak ada yang happy ending gitu di bisnis kayak gitu. Oke. Karena mohon maaf ya, nyari ke beberapa kasino yang udah bener-bener puluhan tahun, nyari ini siapa bandar-bandarnya, nggak nemu yang bahagia. Ada yang mohon maaf udah mati kena HIV/AIDS, ada yang masih di penjara, ada yang dikhianatin anak buahnya, ada yang tetap kaya pun tapi dia mohon maaf ya agak gila karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Oke. Jadi udah tahu pilihannya dua, berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti, udah gitu aja. Oke. Masa dipaksa dulu ya kan? Iya. Tapi sama ini waktu pengen berhenti juga takut, saya mesti ngulang dari nol di Indonesia. Oh, ada kan. ketakutan seperti itu ya? Iya, karena dulu ya so pinter lah, karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya waktu itu. Jadi ngerasa oh, aku cerdas aku. Tapi kok ketika lagi takut sama masalah rezeki, di kantor, di kasino, di tempat judi, di tempat kami berbisnis, lihat YouTube namanya orang bosen. Yang muncul malah videonya Agim. Lagi ngomongin janin dalam perut ibu kan belum bisa ngapa-ngapain. Kerja nggak bisa, sholat nggak bisa. Tapi tetap aja ibunya makan apapun diolah masuk melalui plasenta. Pertanyaannya, itu janin yang keluar nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Kayak ditampol itu mas. Wah, udah. Tutup YouTube-nya, pesen tiket pulang, nyantren di tempat beliau. Oke. Ya sampai sekarang masih jadi santri, mohon doanya. Amin. Tapi menarik tadi ya, ketika kita berada di titik. Menarik. Ya, saya jadi jeblos ini tangannya. Nah, kalau ditarik jeblos. Nah, ini kayak gini. Iya. Bisa aja saya. Iya. Gitu, Ustaz. Maaf jadi menarik ya. Iya. Nggak ditarik aja udah begini, bertarik lagi. Jadi gini, Ustaz. Iya. Banyak juga kan yang ya namanya juga masih muda pengen flexing Namanya itu. juga namjuk ya. Iya. Pengen flexing. Iya. Ya, apakah itu sebuah hal yang wajar ketika kita bisa berada di titik yang kita impi-impikan dan akhirnya kita flexing dan sebagainya, memamerkan harta dan juga memamerkan apa ya, ya itulah Ustadz seperti itu. Jadi gimana melihat itu Ustadz? Flexing itu salah satu ciri OKB tadi aslinya, ya. Karena ya satu, kita pengen pamer, kalau mau jujur banyak yang lebih kaya pasti. Di atas yang kaya ada yang kaya gitu. Berkuasanya kita kayaknya lebih berkuasa Firaun, tapi hancur juga. Secapek-capeknya kita kerja dan segala macem, begitu udah kaya kalau mau jujur masih lebih kayaan koruptor juga. Iya kan? Iya, jadi nggak halal tapi ya iya, tapi nggak halal dan hancur kan di hadapan Allah kan. Jadi ya udah, kan ini pernah ada cerita gini, ada pedagang kaos kaki ditanya, "Pak, berapaan?" 10.000 deh. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah, Pak, masa ngambil cuan cuma 2.000? Tahu-tahu dihina, "Pak, mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor." Gitu katanya.
Bapaknya malah jawab kayak gini, saya suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berarti berhasil tujuan saya dagang. Iya. Mau kaya-kayaan gak akan lebih kaya dari koruptor. Mau kaya mah jangan kerja di Metro TV. Mendingan jadi koruptor. Tapi kan hancur gitu. Ya. Tapi ketika akhirnya kita ya udah aku nggak mau jadi koruptor. Aku nyampein berita yang baik-baik. Nanti ada yang ngamalin pahala jariah buat Om Reza. Amin. Ya. Apalagi di sini kan lucu nggak lucu yang penting aman ya. Iya. Yang penting Lucu kita nggak lucu ternyata tetap berisik. kan ada tombolnya di sini. Oh iya. Mungkin apa nih harapan dari Ustadz Denis untuk Indonesia? Apakah mungkin ada harapan agar koruptor itu bisa dihapuskan dari bumi Indonesia? Iya. Atau mungkin koruptor bisa dimiskinkan? Nah, apa harapan dari Ko Denis? Satu pasti terhapus. Antara dia duluan terhapus dari muka bumi atau ya tobat duluan dengan dihapus dosa-dosanya. Masalah dia akan dimiskinkan, ya aslinya dia udah jadi orang miskin. Karena orang yang udah hatinya kaya, kata Nabi kan kaya di hati. Hati yang kaya itu dia nggak akan ngambil punya hak orang lain. Justru kalau misalkan yang miskin itu miskin juga di hati. Meskipun saldonya banyak tapi nyolong terus. Atau bos, tender bos. Ya, sampai dakinya keluar semua tuh gini. Ya. Monitor bos. Maka ya udah. Dan jadi dia yang paling rugi. Akan ada hari kata Nabi di mana dinar dan dirham gak bisa nyelamatin kita lagi. Yang berlaku nanti apa amal soleh kita. Terus nanti ada orang yang kata Nabi bangkrut, muflis. Kapan? Ketika nanti dia didatengin oleh orang yang dia zolimi nanti di hari akhir. Gak bisa dia bayar pakai duit yang dia hasil dulu karena gak mungkin dibawa. Maka bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh. Amal solehnya kita berarti pahalanya ditransfer ke dia. Pahala kita habis berarti dosa dia diangkut sama kita. Begitu dituntut sama satu orang ternyata aduh habis. Begitu ditengok di belakang, aduh masih ada ratusan juta lagi rakyatku. Ini repot. Ini repot. Ya, maka ya sudah. Ya kasihan aslinya ngelihat yang kayak gitu. Ya makanya pilih, silakan tadi, bisakah korupsi terhapuskan? Ya pilih nanti, pengen Allah yang hapus duluan dari muka bumi atau kita hapus duluan dosa kita sebelum ketemu Allah gitu. Oke. Ustadz Denis kita doakan sehat selalu, ya, terus memberikan inspirasi dan juga semangat terus memberikan ceramah, inspirasi khususnya juga kepada penonton-penonton yang memang saat ini sedang hilang arah ya, Ustadz ya. Semoga dengan hadirnya Ustadz di sini semakin menemukan arahnya, begitu loh, Ustadz. Pokoknya terima kasih saya ucapkan sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Mohon doanya, makasih banyak. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Denis. Dan kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.